Selamat datang di channel Dongtel dan selamat menyaksikan alur cerita dari anime Gekai Elise. Elise de Clorange, seorang putri dari keluarga Clorange. Kepribadian Elise sangat buruk dan seringkali marah karena masalah sepele, dan memaksakan kehendaknya untuk menikahi teman masa kecilnya sekaligus putra mahkota Kekaisaran Britia yang bernama Linden de Romanov. 10 tahun setelah Linden naik tahta dan Elise menjadi putri mahkota, Linden murka dan menghukum mati Elise atas dosa yang Elise perbuat selama hidupnya. Berkat kejadian itu, Elise bereinkarnasi ke dunia modern dan menjalani hidup sebagai Takamoto Aoi. Berbeda dari anak pada umumnya, sebagai anak yatim piatu sejak lahir, Aoi menjalani hidupnya tanpa kasih sayang dari orang tuanya. Karena penyesalan dan kegagalan di kehidupan pertamanya, Elise yang diberi kesempatan untuk bereinkarnasi sebagai Takamoto Aoi, ingin menebus kesalahannya di kehidupan pertamanya dan bisa menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Karena itulah Elise menjadi dokter ahli bedah di kehidupan keduanya. Aoi dikenal sebagai dokter ahli bedah dan tidak pernah gagal dalam melaksanakan operasi kepada pasiennya. Maka dari itu, Aoi dijuluki Raja Bedah oleh teman-temannya. Elise yang saat itu ingin ke Jerman karena dipanggil sebagai ahli bedah untuk operasi bypass jantung menaiki pesawat dari Jepang untuk pergi ke sana. Tapi saat di perjalanan, pesawatnya tiba-tiba mengalami kerusakan mesin dan pesawatnya terpaksa melakukan pendaratan darurat. Tapi pendaratannya tidak berjalan mulus. Beruntung, Elise masih hidup dalam kejadian itu. Elise melihat ke penumpang lainnya dan mendengar suara dari anak kecil yang meneriaki ibunya yang tidak sadarkan diri. Elise lalu mengobati dan mengoperasi para penumpang di sana. Setelah mengoperasi dan mengobati beberapa penumpang di sana, Elise lalu mendengar suara helikopter dan melihat ke arah helikopter itu. Tapi Elise tidak menyadari kalau dirinya terluka cukup parah dan kehilangan banyak darah. Pandangan Elise tiba-tiba menjadi buram, lalu tidak sadarkan diri. Pada saat Elise siuman, Elise heran melihat burung peliharaannya di kehidupan pertamanya ada di depannya dan menyadari kalau dirinya telah bereinkarnasi kembali menjadi Elise de Clorange. Lalu datang pelayannya yang bernama Mary. Mary menginformasikan kalau malam ini akan ada jamuan makan malam. Jadi sebaiknya Elise bersiap-siap. Elise langsung menghampiri keluarganya karena dia sudah lama merindukan keluarganya di kehidupan pertamanya. Tentu saja, keluarganya bingung dengan sikap Elise. Kakaknya Elise yang bernama Chris de Clorange langsung memeluk Elise karena melihat Elise menangis. Ayahnya Elise sudah sepakat untuk mengumumkan pertunangan Elise dengan Linden di acara ulang tahun Kaisar sesuai keinginan Elise. Tapi, kakaknya Elise yang bernama Len de Clorange menentang pertunangan itu. Menurutnya, Elise dan putra mahkota itu tidak akan cocok satu sama lain. Elise bersyukur karena perkataan kakaknya Len masih tajam seperti dulu. Pada saat kehidupan pertamanya Elise membenci sifat kakaknya yang seperti itu. Tapi kali ini dia setuju dengan perkataan kakaknya. Besoknya, Elise memikirkan cara agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, dan ingin mengumpulkan banyak informasi agar mampu menghadapi kejadian yang akan datang. Pada saat Elise sedang memikirkan semua itu, datang Mary membawakan kue untuk Elise. Elise berterima kasih kepada Mary. Tapi Mary tidak menyangka kalau Elise berterima kasih kepadanya. Elise pun menyadari hal itu, karena dirinya di kehidupan pertamanya memiliki sifat yang sangat buruk. Tibalah hari pertemuan antara keluarga Kaisar dan keluarga Clorange. Elise sangat menghormati Kaisar, karena sebelum Elise bereinkarnasi, kehidupan di istana membuatnya tertekan. Tapi berkat kemurahan hati Kaisarlah yang menyelamatkan Elise waktu itu. Elise lalu mengingat kejadian Kaisar yang meninggal akibat penyakit yang belum terdiagnosa. Tiba-tiba datang Linden yang terlambat datang ke pertemuan itu. Linden lalu membahas tentang ekspedisi Kusev yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Elise yang mengetahui kalau ekspedisi Kusev akan gagal dan kakaknya Chris meninggal dunia karena kejadian itu, berpendapat kalau hal yang perlu diwaspadai dalam perang ini adalah kerajaan Monchel bukan Republik Freysgard.
Karena Raja Monchel saat ini belum diakui sebagai raja, dia membutuhkan pengakuan itu dari Republik Freysgard. Republik Freysgard yang menyadari hal itu, kemungkinan akan meminta keikutsertaannya untuk mengancam Kekaisaran Britia sebagai ganti dari pengakuannya. Kaisar terpukau dengan perkataannya Elise, tapi di saat yang sama, Kaisar kelelahan karena penyakit yang dideritanya. Elise menanyakan gejala penyakitnya ke Kaisar, dan Elise menyimpulkan kalau penyakit yang diderita Kaisar adalah diabetes mellitus. Tapi Elise tidak bisa begitu saja mengatakan penyakitnya Kaisar. Elise lalu berbohong kalau dia membaca kasus yang gejalanya mirip dengan Kaisar di buku medis, dan memberitahu penyebab penyakit itu bisa terjadi agar dokter bisa dengan cepat mendiagnosa penyakit Kaisar. Elise lalu membicarakan tentang pertunangannya dengan Linden. Elise meminta agar pertunangannya dengan Linden dibatalkan. Elise merasa tidak pantas menjadi putri mahkota dan bermimpi terlalu tinggi. Kaisar tidak terima dengan alasannya Elise. Elise lalu dengan cepat mengatakan kalau dia ingin menjadi dokter. Kaisar yang mendengar perkataan Elise, mengajaknya untuk bertaruh dengannya. Kalau Elise tidak lulus ujian kedokteran, maka Elise akan menikahi Linden dan menjadi putri mahkota di Kekaisaran Britia. Batas waktunya sampai Elise memasuki usia dewasa, yaitu 6 bulan lagi. Elise pun menerima taruhan itu. Pengawal Kaisar yang bernama Fent menyarankan agar memberikan Elise kesempatan untuk bekerja di Rumah Sakit Teresa, rumah sakit milik keluarga Clorange. Fent meyakini kalau Elise akan menyerah dalam beberapa hari. Di kediaman Clorange, ayahnya memberitahu Elise kalau dia akan belajar dengan Dr. Graham. Dia adalah dokter jenius sekaligus instruktur termuda di sana. Elise meminta untuk merahasiakan kalau dirinya berasal dari keluarga Clorange dan memakai nama samaran. Karena kalau sampai tahu kalau dia adalah putri dari keluarga Clorange, maka perlakuannya akan diistimewakan. Sesampainya di sana, Elise bertemu dengan Dr. Graham. Tapi sepertinya Dr. Graham tidak suka karena seenaknya saja menitipkan anak bangsawan ke Rumah Sakit Teresa dan menempatkan Elise di tempat kumuh bersama pasien yang ditelantarkan di Rumah Sakit Teresa. Dr. Graham lalu keluar dari tempat itu dan menyadari kalau tempat itu terlalu keras untuknya. Tapi kalau dia berniat untuk menyerah, menaruhnya di tempat itu adalah keputusan yang tepat. Elise membersihkan tempat itu terlebih dahulu sebelum memulai mengobati pasien. Karena selama ruangannya bersih, maka tingkat kematian akan berkurang. Melihat Elise membersihkan sendirian, para pegawai di sana pun membantu Elise. Pada saat selesai membersihkan tempatnya, ada seseorang kesakitan karena terjatuh saat memperbaiki atap. Elise lalu melihat luka orang itu, dan melihat kondisinya sudah cukup parah. Elise lalu berniat untuk mengoperasinya, dan menyuruh seseorang untuk membawakan peralatan operasi. Semua orang di sana ragu kalau Elise bisa melakukannya. Elise pun tahu kalau dia sudah pasti dimarahi oleh Dr. Graham. Singkat cerita, operasinya berjalan lancar, dan raut wajah pasiennya pun jauh lebih baik dari sebelumnya. Pada akhirnya, Elise mendapatkan kepercayaan semua orang yang ada di sana, dan ingin dirawat oleh Elise. Di kediaman kekaisaran, seorang dokter yang bernama Ben sedang memeriksa keadaan Kaisar. Lalu Linden memberitahu penyebab penyakitnya yang waktu itu diberitahu oleh Elise. Dr. Ben kaget karena sebelumnya asosiasi medis di Republik Freysgard mempresentasikan terkait penyakit dengan penyebab itu. Dan hanya 20 orang saja termasuk dirinya yang mengetahui itu semua. Dr. Ben lalu menanyakan dari mana Linden mengetahui penyebab penyakit itu karena orang tersebut sudah pasti seorang dokter jenius. Saat Linden ingin memberitahukannya, Fent memotong pembicaraan dan merahasiakannya dari Dr. Ben. Dr. Ben pun pergi dari sana karena ingin segera menyelidiki penyakitnya Kaisar. Fent menyimpulkan kalau calon istri putra mahkota tidak seharusnya terikat dengan asosiasi medis. Besoknya di Rumah Sakit Teresa, kepala rumah sakit yang bernama Dr. Gott marah kepada Dr. Graham karena menelantarkan Elise di tempat kumuh dan tidak diberi arahan olehnya. Saat Dr. Graham tiba di tempatnya Elise, Dr. Graham kaget dengan suasana tempatnya yang sudah bersih dan pasiennya pun terlihat ceria.
Para pegawai di sana menjelaskan semuanya ke Dr. Graham, termasuk saat operasi yang dilakukan Elise waktu itu. Elise yang lagi tidur pun terbangun dan langsung disambut oleh ocehannya Dr. Graham. Dr. Graham langsung memeriksa pasien yang dioperasi oleh Elise sebelumnya dan menyadari kalau bekas operasinya terlihat sangat rapih. Dr. Graham tidak percaya kalau Elise mengoperasi pasien itu sendirian dan menanyakan siapa dokter yang membantunya. Tapi langsung dibantah oleh pasiennya, kalau Elise mengoperasi dirinya seorang diri. Dr. Graham yang tidak percaya langsung membawa Elise ke tempat pasien lainnya, dan menyuruh Elise mendiagnosa penyakitnya. Dr. Graham pun kaget karena Elise bisa mendiagnosa penyakit pasien itu, dan menyadari kalau Elise itu seorang jenius. Dr. Graham mengakui kekalahannya dan meminta maaf kepada Elise karena menilainya hanya dari penampilannya saja. Di kediaman kekaisaran, Linden memberitahu ayahnya kalau Dr. Ben sudah berhasil mendiagnosa penyakitnya dan akan segera mengembangkan metode perawatannya. Kaisar takjub dengan Elise. Elise tidak hanya menyelamatkan kekaisaran Britia atas sarannya waktu itu, tapi juga menyelamatkannya dari penyakit yang dideritanya. Kalau Elise menjadi putri mahkota, maka kekaisaran Britia akan aman dan stabil. Kaisar lalu menyuruh Linden agar menginvestigasi ke daerah Pierre, karena ada rumah sakit Teresa di sana. Akhirnya Elise dipekerjakan secara resmi di rumah sakit Teresa sebagai murid pelatihannya Dr. Graham, bukan di tempat kemarin. Seseorang yang bernama Hans mengajak Elise berkeliling di rumah sakit Teresa. Tapi saat sedang berkeliling, ada pasien yang datang ke rumah sakit, dan keadaannya cukup parah. Elise menyadari kalau pasiennya tidak segera ditangani, bisa-bisa dia tidak akan selamat dan meminta untuk dibawakan jarum. Dr. Graham lalu datang dan meminta penjelasan atas metode yang Elise berikan ke pasiennya. Setelah mendengar penjelasan Elise, Dr. Graham memuji Elise atas tindakannya, karena kalau sampai terlambat, nyawa pasiennya tidak akan terselamatkan. Hans heran karena baru kali ini Dr. Graham memuji seseorang. Di sisi lain, ada Linden yang sedang menginvestigasi di sekitaran rumah sakit Teresa bersama Randall. Linden memakai sihir penyamaran keluarga kekaisaran untuk merubah penampilannya agar tidak terlihat seperti putra mahkota. Saat sedang menginvestigasi, mereka bertemu dengan pencuri. Randall pun tertembak oleh pencuri itu dan langsung dilarikan ke rumah sakit Teresa. Karena pelurunya menembus limpa, akan sangat sulit untuk menghentikan pendarahannya dan Dr. Graham tidak bisa berbuat apa-apa. Linden yang putus asa mengeluarkan lambang kekaisaran agar Randall bisa disembuhkan dengan segala cara. Elise yang melihat kegigihan Linden menyetujui permintaan Linden untuk mengoperasi Randall. Linden yang sedang menyamar tidak menyadari kalau Elise ada di sana dan heran. Elise yang baru bekerja di rumah sakit, tapi sudah seenaknya saja mengajukan diri untuk mengoperasi pasien yang kritis. Dr. Graham pun bilang kalau sudah mustahil apabila pelurunya sudah menembus limpa. Dengan pengetahuan Elise sebagai Takamoto Aoi, Elise tahu kalau itu semua tidaklah mustahil, dan menjelaskan caranya ke Dr. Graham. Dr. Graham pun setuju dengan usulan Elise, dan Elise memulai mengoperasi Randall dibantu oleh Dr. Graham dan Linden sebagai asistennya. Operasinya pun berjalan lancar. Linden kaget karena Elise begitu mahir mengoperasi pasiennya. Di saat Linden ingin pergi, tiba-tiba kepalanya pusing. Ternyata, Linden sudah lama sering tiba-tiba pusing seperti itu. Elise menyarankan agar menyempatkan waktu untuk memeriksakan penyakitnya ke rumah sakit. Besoknya, Elise membawakan dokumen laporan terkait operasi limpa ke Dr. Graham. Dr. Graham kaget karena tulisan Elise sulit dibaca, dan menyimpulkan kalau tulisan jeleknya ini bukti kalau dia adalah seorang yang jenius. Lalu datang seseorang menginformasikan kalau Dr. Gott memanggil Dr. Graham untuk ke ruangannya. Dr. Graham mengajak Elise karena mereka akan membahas tentang operasi limpa yang kemarin. Di sana, ada Dr. Ben yang ingin mendengar penjelasan operasi limpa kemarin, karena pencapaian itu akan tercatat dalam sejarah ilmu kedokteran. Dr. Graham mengaku, meskipun dia ada di ruang operasi pada saat itu,
Tapi bukan dia yang mengoperasi pasien itu. Yang mengoperasi pasien itu adalah Elise. Mereka tidak percaya kalau Elise lah yang mengoperasi pasien itu. Tapi setelah mendengar penjelasannya Elise, mereka akhirnya percaya kalau memang benar Elise lah yang menyembuhkan pasien itu. Dr. Ben lalu mengajak Elise untuk bekerja di rumah sakit Royal Cross. Tapi semua itu mustahil karena Elise belum memiliki lisensi kedokteran. Dr. Graham lalu memuji Elise karena Elise itu seorang jenius dan menyarankan Elise untuk mengikuti ujian lisensi kedokteran. Ujian lisensi kedokteran dilaksanakan tepat setelah perayaan ulang tahun Kaisar. Dan Kaisar memerintahkan untuk meningkatkan kesulitan ujian tahun ini atas saran dari Fendt. Untuk mengikuti ujian lisensi kedokteran, dibutuhkan rekomendasi dari 3 orang profesor dan mereka bertiga akan merekomendasikan Elise. Elise berterima kasih dan akan melakukan yang terbaik. Linden lalu datang lagi ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya, dan Linden memakai sihir penyamar untuk merubah penampilannya. Setelah Elise memeriksa gejalanya Linden, Elise memberikan resep obat untuk ditebus, dan menyuruh Linden untuk datang kembali 3 hari lagi ke rumah sakit, dan harus datang berkala selama 2 bulan. Setelah itu, Linden menyempatkan datang ke rumah sakit untuk memeriksa penyakitnya dan setelah kunjungan terakhirnya, Linden dinyatakan sembuh. Tapi anehnya, Linden kembali datang ke rumah sakit keesokan harinya. Linden lalu membantu pekerjaan Elise. Di rumah sakit, Linden memberikan hadiah perhiasan kepada Elise, tapi Elise menolak pemberian itu. Karena Linden memaksa, Elise menyarankan untuk mentraktirnya kue stroberi lain waktu. Tibalah hari acara ulang tahun Kaisar. Di sana, Elise bertemu dengan Julian the Child, seorang putri dari keluarga Child. Keluarga Child berada di faksi bangsawan sedangkan keluarga Clorange berada di faksi kekaisaran. Karena hal itu, seringkali terjadi konflik di antara dua keluarga. Elise seringkali bertengkar di kehidupan pertamanya dengan Julian karena mereka memperebutkan Linden. Julian tiba-tiba jatuh, lalu Elise memeriksanya. Elise menyadari kalau Julian sedang demam dan menyuruhnya untuk beristirahat. Linden yang mengetahui itu menyuruh Elise untuk pergi ke ruangan istirahat untuk keluarga Kaisar. Linden menyuruh untuk beristirahat sampai pidato sambutan Kaisar dimulai. Elise lalu merawat Julian di ruangan istirahat itu. Setelah Julian merasa baikan, mereka berdua lalu pergi untuk melihat pidatonya Kaisar. Atas pertolongannya Elise, pandangan Julian terhadap Elise menjadi berubah dan mengundang Elise untuk acara minum teh bersama lain waktu. Secara mengejutkan, di pidatonya Kaisar, Kaisar mengumumkan pertunangan Linden dengan Elise meskipun Kaisar sudah berjanji akan menunggu sampai Elise memasuki usia dewasa. Kaisar melakukan semua itu karena saran dari Fendt. Fendt berpikir akan sangat disayangkan kalau wanita seperti Elise tidak menjadi putri mahkota. Tentu saja, keluarga Clorange kaget dengan pidatonya Kaisar. Elise lalu mengingat kejadian di kehidupan pertamanya. Kaisar lalu menyuruh Fendt untuk memanggilkan Elise untuk menjelaskan situasinya. Mereka berdua lalu membahas tentang pidato Kaisar yang tadi. Kaisar menegaskan kalau taruhannya akan tetap dilanjutkan. Kalau memang Elise bisa mendapatkan lisensi kedokteran, maka Kaisar akan mengumumkan pembatalan pertunangannya. Kembali ke acara ulang tahun Kaisar. Semua orang memberi selamat kepada Elise atas pertunangannya. Tapi, tiba-tiba ada yang berteriak kalau seseorang yang bernama Harper telah pingsan karena ada makanan yang menyumbat saluran pernafasannya. Elise lalu ingat akan kejadian itu di kehidupan pertamanya dan segera bertindak untuk menyembuhkannya. Setelah selesai menangani Harper, Elise didatangi oleh prajurit kekaisaran dan membawa Elise pergi. Tapi sebelum itu, Elise menitipkan pesan untuk rumah sakit yang akan menangani Harper untuk mensterilisasi lukanya karena Elise mengoperasinya di ruangan terbuka. Malamnya, Fendt mengabarkan kalau nyawa Harper terselamatkan, dan sesuai perintah Kaisar, Elise dimasukkan ke ruangan pengasingan, karena tidak mungkin seorang bangsawan seperti Elise dimasukkan ke dalam penjara. Fendt mengusulkan kalau Elise harus ditahan sampai ujian lisensi kedokterannya selesai.
dan akan menyelidiki kesalahan sekecil apapun pada saat Elise mengoperasi Harvey. Kaisar pun menyuruh Fent untuk bekerja sama dengan para dokter terbaik. Di ruangan pengasingan, Chris memarahi Elise karena tindakan cerobohnya itu dan Len malah memuji Elise karena tindakannya. Elise merasa aneh karena posisi mereka seperti terbalik, karena pada saat kehidupan pertamanya, yang sering marah justru malah Len. Malamnya Elise memimpikan kejadian di kehidupan pertamanya. Linden yang ingin menjenguk Elise karena mendengar kalau Elise ditahan. Penasaran dengan mimpinya Elise, karena Elise sampai menangis seperti itu. Besoknya, Elise didatangi oleh Mihail. Mihail adalah adik dari Linden sekaligus teman satu-satunya Elise di kehidupan pertamanya. Elise menangis karena bisa bertemu kembali dengan Mihail. Mihail pun kaget melihat Elise menangis. Tapi Elise langsung memperkenalkan dirinya. Mihail berada di tempat itu karena meminum minuman kaisar yang dipersiapkan untuk pesta ulang tahunnya. Di kediaman kekaisaran, para dokter melaporkan kalau tindakan operasi yang dilakukan Elise kepada Harvey itu adalah penanganan medis yang sangat sempurna. Mereka kaget karena Elise sudah menusuk leher Harvey dengan pisau. Tidak mungkin kalau tidak ada kesalahan sedikit pun. Dr. Ben merasa kalau itu semua harus dipublikasikan demi perkembangan dunia kedokteran. Kaisar lalu menyuruh Fent untuk segera melepaskan Elise dari ruangan pengasingan. Tapi, tiba-tiba Dr. Ben dan Dr. Graham ingin bertemu dengan Elise. Mereka penasaran dengan Elise karena Elise telah menyelamatkan nyawa Harvey. Dr. Ben dan Dr. Graham tidak tahu kalau yang selama ini berbicara dengannya di rumah sakit itu adalah Elise. Karena Elise menyamarkan identitasnya selama masa pelatihannya di rumah sakit. Paginya, Dr. Ben dan Dr. Graham mengunjungi tempat pengasingan untuk menemui Elise. Mereka pun kaget karena orang yang mereka cari adalah Elise yang mereka kenal. Elise langsung meminta maaf karena telah merahasiakan identitasnya. Dr. Ben pun sudah mempunyai firasat saat mereka bertemu pertama kali di rumah sakit karena Dr. Ben yang sudah merawat Elise sejak kecil. Tapi karena sifat Elise yang buruk pada saat itu, Dr. Ben menyangkal kalau Elise yang seperti itu ingin menjadi dokter. Dr. Ben lalu menginformasikan kalau Elise sudah boleh keluar dari tempat pengasingan. Di rumah sakit, Dr. Graham tiba-tiba mengambil cuti. Hans memberitahu pada saat Dr. Graham ingin mengajukan izin untuk cuti, tingkahnya sedikit aneh. Elise yakin kalau semua itu pasti gara-gara dirinya lalu pergi ke kediamannya Dr. Graham. Pelayan yang bernama Yodel mempersilahkan Elise untuk masuk. Tapi, tiba-tiba Yodel kesakitan. Elise lalu memanggil Dr. Graham untuk memeriksa keadaan Yodel. Dr. Graham langsung menuju rumah sakit karena melihat Yodel seperti itu. Di rumah sakit, mereka pun langsung mengoperasi Yodel. Elise menjadi asistennya Dr. Graham untuk membantunya. Operasinya pun berjalan lancar dan Dr. Graham berterima kasih kepada Elise. Elise lalu menawarkan diri untuk menuliskan laporannya. Tapi saat Dr. Graham melihat tulisannya Elise yang buruk, Dr. Graham langsung berniat untuk menulis laporannya sendiri. Setelah selesai menulis laporan, Dr. Graham menanyakan Elise atas kedatangannya ke kediamannya. Elise meminta maaf, karena dirinya Dr. Graham menjadi marah dan mengambil cuti. Elise mengetahui itu saat dia melihat Dr. Graham mengerutkan alisnya saat di rumah sakit. Dr. Graham lalu menyangkal itu semua, karena dia hanya terkejut dengan tulisan tangan Elise. Saking jeleknya, butuh waktu lama untuk membacanya. Dr. Graham mengambil cuti karena termotivasi oleh Elise. Meskipun orang menganggap kalau Dr. Graham itu berbakat, tapi pada akhirnya, Elise lah yang memiliki bakat itu sejak lahir. Elise menanyakan kenapa Dr. Graham ingin menjadi dokter. 20 tahun yang lalu, akibat wabah penyakit di Loreg, Dr. Graham kehilangan keluarganya. Bangsawan yang sudah jatuh sepertinya, hanya ada satu orang yang mau membantunya, yaitu Yodel.
Karena itu, Yodel sudah dianggap sebagai keluarga baginya. Suatu hari, Yodel jatuh sakit. Sejak saat itu, Dr. Graham ingin menjadi dokter agar tidak kehilangan lagi seseorang yang berharga baginya. Elise menghormati perjuangan Dr. Graham untuk sampai di titik ini. Pada saat Elise pulang, Elise dihampiri oleh Chris. Chris memberitahu kalau Elise mendapatkan medali mawar kekaisaran. Pertama kalinya dalam sejarah kekaisaran seorang wanita mendapatkan penghargaan itu. Medali itu diberikan atas operasi yang dilakukan Elise kepada Harper. Beberapa hari kemudian, terlihat Julian sedang menaiki kereta kuda dan tidak sengaja menabrak Elise karena cuaca di hari itu sangat buruk. Untungnya, Elise tidak terluka. Tapi, kusirnya jatuh dan patah kaki. Elise langsung memberikan pertolongan pertama, dibantu oleh Julian. Pada saat sampai di kediaman Child, orang itu langsung segera beristirahat. Dan besok akan ada dokter pribadinya keluarga Child yang bernama Kyle untuk memeriksanya. Pada saat Elise ingin pulang, hujan badainya malah semakin besar. Pada akhirnya, Elise menginap di kediaman Child. Karena keluarga Clorange dan keluarga Child tidak akur, Elise tidak pernah membayangkan kalau dia akan menginap di kediaman Child. Pagi harinya, Elise terkena demam karena memaksakan diri untuk melakukan pertolongan pertama pada kusirnya. Elise lalu diperiksa oleh Kyle dan diberikan resep obat. Setelah selesai memeriksa Elise, Kyle heran dengan sikapnya Julian, karena melihat Julian tertawa seperti itu dengan anggota keluarga Clorange. Kyle beranggapan, mungkin saja yang dirubah oleh Elise bukan hanya dunia medis saja. Julian lalu membantu Elise untuk mengikat rambutnya, dan kaget karena ternyata Elise tidak mahir dalam mengikat rambut. Berhubung Elise keadaannya sudah membaik, Julian menagih janjinya untuk minum teh bersama. Mereka pun akhirnya mengadakan acara minum teh di taman kediaman Child. Malamnya, Elise pulang ke rumah dan disambut oleh ayahnya dan Chris. Ayahnya khawatir kalau keluarga Child memperlakukan Elise dengan sangat buruk. Chris pun kaget mendengar Elise dirawat oleh Julian saat Elise terkena demam. Elise lalu membawa oleh-oleh dari Julian untuk keluarga Clorange. Mereka pun semakin heran dan kaget. Di sisi lain, ada sekelompok bangsawan yang sedang mendiskusikan perihal Elise. Di sana juga, terlihat ada Mikhail. Saat ini, Elise menjadi pusat perhatian di seluruh kekaisaran. Karena hal itu, ada perubahan suara pada pendukung putra mahkota. Sebelumnya, dukungan para warga untuk Linden jauh lebih rendah daripada Mikhail. Tapi, kalau situasi seperti ini terus berlanjut, akan menyulitkan faksi bangsawan. Selain itu, jika mereka kalah dan Linden naik tahta, Linden pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Linden tidak akan memaafkan kejadian waktu itu. Di ruangannya Linden, terlihat Randall sudah sembuh dan berterima kasih kepada Elise. Berkatnya, Randall masih tetap hidup sampai sekarang. Randall menanyakan kenapa Linden akhir-akhir ini sering menginvestigasi di sekitaran rumah sakit Teresa memakai sihir penyamaran. Randall menyarankan agar tidak terlalu sering memakai benda artefak itu karena bisa berdampak pada tubuh pemakainya dan juga pada artefaknya. Len pun datang dan Randall langsung menanyakan keadaan Elise. Len mengatakan kalau keadaan Elise kurang baik. Di kamarnya Elise, datang Chris dan memarahi Elise karena belajar terlalu berlebihan dan menyuruh Elise untuk keluar rumah. Tapi, tanpa sadar, Elise malah ke rumah sakit Teresa padahal Elise sedang libur. Elise pun pergi dari rumah sakit dan bertemu dengan Linden yang sedang menyamar di sana. Linden mengkhawatirkan kondisi Elise karena perkataannya Len. Linden mengajak Elise untuk makan kue untuk memenuhi janjinya waktu itu. Di dalam kereta kuda, Elise merasa aneh dengan situasinya sekarang, tapi juga merasa tidak asing. Mereka berdua pun makan di kafe. Di perjalanan pulang, Elise berterima kasih kepada Linden karena sudah mengajaknya pergi makan kue. Elise lalu melihat poster drama yang sedang populer di sana. Linden pun mengajak Elise untuk melihat dramanya.
Pada saat sedang menonton dramanya, tidak sengaja lilin di panggungnya jatuh, dan mengenai tirai pertunjukannya membuat semua orang di sana menjadi panik. Elise lalu menyuruh semua yang ada di sana untuk membungkuk dan menutup area pernafasannya memakai kain. Mereka mendengar suara anak kecil di ruang bawah tanah dan berniat untuk menuju ke sana. Di sana, mereka menemukan seorang adik kakak yang terjebak di sana. Elise lalu membawa si adik keluar, sementara Linden menolong si kakak yang kakinya terjepit reruntuhan. Elise menunggu Linden dengan cemas, tapi akhirnya, Linden berhasil keluar dengan selamat, beserta si kakak. Elise lalu mendekati Linden sambil menahan air matanya. Elise pun melihat Chris ada di tempat kejadian. Linden lalu berpamitan kepada Elise karena Elise sudah dijemput oleh keluarganya. Sesampainya di kediaman Clorange, Chris merasa bersalah atas kejadian tadi, karena dia memaksa Elise untuk pergi keluar. Di sisi lain, Linden melihat benda artefaknya sudah pudar dan tidak bisa dipakai untuk sementara waktu. Linden bersyukur karena tidak harus memakai benda artefak itu lagi, karena wujudnya saat memakai benda artefak itu adalah kepalsuan. Linden menyadari kalau tidak boleh menyentuh Elise dengan wujud palsu seperti itu, dan juga kalau sosok Elise sudah berpengaruh besar terhadap hidupnya. Tapi meskipun begitu, Elise tidak pernah tersenyum kepada wujud aslinya. Tibalah hari acara penghargaan medali mawar kekaisaran. Bersamaan dengan itu, Elise juga diberikan gelar kesatria oleh kaisar. Setelah itu, Elise menyapa Julien. Linden menawarkan minuman ke kaisar. Kaisar pun meminum minuman pemberian Linden. Tapi setelah meminum minuman itu, kaisar jatuh pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Linden pun ditahan karena diduga telah meracuni kaisar. Faksi bangsawan pun memojokkan faksi kekaisaran dan menuduh Linden meracuni kaisar. Sesudah pertemuan itu, anggota faksi bangsawan ingin memanfaatkan situasi ini dan merencanakan sesuatu. Di rumah sakit, Elise memikirkan gejala yang dialami kaisar terlalu keras sampai-sampai tidak memikirkan kesehatannya. Dr. Graham yang mengetahui itu menyuruh Elise untuk menenangkan diri. Pada saat Elise sedang menenangkan diri, Elise melihat selembaran yang tertulis kalau dalang dari kasus kaisar adalah putra mahkota Linden. Elise yang cemas lalu menemui Linden. Linden menanyakan kondisi kaisar, dan mengatakan kalau dirinya tidak berdaya sama sekali, baik dulu maupun sekarang. Pada saat Elise ingin pergi ke rumah sakit, Elise dihadang oleh anggota faksi bangsawan lalu menyerang Elise. Tapi untungnya, Elise berhasil kabur. Pada saat Elise berpikir kalau dia sudah aman, tiba-tiba ada seseorang di sebelahnya dan langsung menyerang Elise. Tapi, itu semua digagalkan oleh Mikhail. Mikhail mendengar percakapan dari anggota faksi bangsawan dan mempunyai firasat kalau akan menjadi seperti ini. Anggota faksi bangsawan itu menjelaskan kalau itu semua mereka lakukan demi kepentingan faksi bangsawan. Lalu datang pembunuh bayaran. Tapi, pembunuh bayaran itu bukan apa-apa bagi Mikhail. Anggota faksi bangsawan pun kabur begitu saja. Elise dan Mikhail lalu pergi ke rumah sakit karena kondisi kaisar semakin memburuk. Pada saat Elise memeriksa kembali kaisar, Elise menyadari sesuatu dan meminta untuk dipanggilkan Linden. Elise meminta izin untuk mengoperasi kaisar, karena masih dugaannya saja, ada kemungkinan kalau operasinya tidak berjalan sesuai rencana. Operasi kaisar pun dimulai. Elise melihat ada gumpalan darah di jantungnya dan melihat lagi ada gumpalan penyebab penyakitnya kaisar. Operasinya pun berjalan lancar. Dengan begitu, rumor tentang Linden yang ingin membunuh kaisar pun tidak terbukti. Elise pun meminta izin untuk mengikuti ujian kedokteran dan Linden yang akan mengantarkan Elise pergi ke tempat ujiannya. Sesampainya di sana, Linden berterima kasih kepada Elise karena telah menyelamatkan nyawa kaisar. Terlihat,
Para dokter sedang memeriksa lembar jawaban para peserta ujian. Karena ujian kali ini ditingkatkan kesulitannya, makanya hanya ada satu orang yang lulus dalam ujian ini. Bukan hanya lulus, tapi dijawab dengan cara yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Tidak salah lagi, telah muncul seorang jenius di Kekaisaran Britia dan akan mengukir sejarah dengan inovasi-inovasinya, yaitu Elise de Clorange. Di sisi lain, Fent memberitahu Kaisar kalau Elise telah lulus ujian lisensi kedokteran dan mendapatkan nilai tertinggi dalam sejarah. Lalu datang Elise yang mengunjungi Kaisar. Elise lalu mengajak Kaisar berkeliling. Kaisar mengaku kalah atas taruhannya. Tapi Elise menyangkal kalau dia belum menang dalam taruhan itu, karena taruhannya bukan tentang dia lulus ujian kedokteran atau tidak. Tapi apakah dia bisa membuktikan bahwa menjadi seorang dokter lebih penting daripada menjadi putri mahkota sampai memasuki usia dewasanya? Beberapa hari kemudian, akhirnya Linden memberanikan diri untuk mengajak Elise untuk pergi bersama, tentunya tanpa sihir penyamaran. Selesai juga cerita dari anime Gekai Elise. Like dan subscribe jika kalian suka dengan videonya. Jika ada kritik dan saran, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya.